Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Ya pemirsa, berinvestasi menjadi solusi di saat ekonomi tak menentu di masa pandemi. Seperti investasi saham yang sedang banyak diminati masyarakat. Akan tetapi dalam berinvestasi saham tidak selamanya market bergerak sesuai dengan harapan kita. Kita harus paham di mana tempat kita berinvestasi dan lantas apa saja yang perlu diperhatikan sebelum terjun ke dunia investasi terutama di pasar modal Indonesia. Langsung saja kita simak ulasannya dalam paparan grafis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, di mana ini merupakan perbedaan investasi dan juga trading. Beberapa perbedaan antara dua hal ini, yang pertama adalah investasi saham merupakan tindakan akumulasi suatu bentuk aset dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Kemudian trading saham adalah tindakan yang memanfaatkan perubahan harga guna mencari keuntungan. Jadi sudah lumayan terlihat ya bedanya dari awal definisi kedua aktivitas ini. Kemudian jika kita lihat dari posisi keuntungan yang diharapkan, investasi saham mengharapkan keuntungan jangka panjang, sementara trading saham mengharapkan keuntungan di jangka pendek. Kemudian apa saja yang diperhatikan oleh investasi dan juga trading, terutama di saham? Untuk investasi biasanya memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mempengaruhi dan memfokuskan pembelian saham pada kesehatan perusahaan atau bisa kita katakan fundamental perusahaannya seperti apa ini terus digali biasanya oleh pihak-pihak yang melakukan investasi saham. Sementara untuk trading saham adalah memfokuskan strategi pada sentimen dan juga kondisi pasar dibandingkan performa emiten saham yang mereka beli, dan biasanya juga pergerakan harga menjadi salah satu pertimbangan bagi para trader-trader saham. Kemudian satu hal lagi adalah prinsip antara investasi saham dan juga trading saham, di mana di investasi saham memiliki prinsip buy and hold karena memang tadi keuntungan yang diharapkan adalah jangka panjang. Sementara trading saham prinsipnya buy and sell karena jangka pendek yang diharapkan dan bisa melakukan jual beli dalam waktu yang relatif pendek. Ya pemirsa, minimnya literasi pasar modal di Indonesia masih jadi perhatian pemerintah. Bahkan otoritas jasa keuangan mencatat literasi pasar modal hanya 4%. Masih banyak investor yang belum memahami berinvestasi atau trading di pasar modal. Investasi sejak dini terutama di usia muda adalah salah satu upaya yang bisa Anda lakukan untuk menjamin masa depan yang lebih baik. Akan tetapi perlu edukasi yang tepat agar saham-saham yang Anda miliki tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang berpotensi merugikan Anda. Nah, kita langsung saja ke slide berikutnya pemirsa terkait dengan istilah-istilah dari investasi saham, di mana istilah saham auto rejection. Nah, ini menjadi satu hal yang cukup penting juga untuk dimengerti, di mana auto rejection adalah pembatasan minimum dan maksimum dari suatu kenaikan dan penurunan harga saham dalam jangka waktu 1 hari perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Nah, auto reject atas kita lihat ada rentang-rentang harga, ada 50 sampai dengan Rp200 dengan batas auto reject atas 35%, kemudian 200 hingga Rp5.000. Ini lebih dari 25%, kemudian di harga saham 5.000 auto reject atas lebih dari 20%. Kemudian saham-saham yang sering mengalami auto reject atas diantaranya saham-saham IPO yang memang biasanya mendapatkan minat yang cukup tinggi dari investor sehingga di hari pertama bahkan di pembukaan biasanya sudah langsung terkena auto reject atas. Kemudian saham-saham yang mengalami sentimen positif biasanya dalam jangka waktu periode tertentu dan sentimennya memang cukup membanjiri pasar, ini biasanya juga terkena auto reject atas. Kemudian biasanya bukan saham-saham yang berkapitalisasi besar karena memang harganya yang mungkin tidak terlalu tinggi sehingga auto reject atasnya sering kali dicapai. Nah, sebagian investor dan trader yang baru mulai berinvestasi saham di era pandemi COVID-19 masih belum memahami apa itu ARA dan juga ARB. Tentunya peraturan ini dibuat bursa untuk melindungi investor dari penurunan saham yang signifikan ataupun kenaikan yang juga signifikan. Aturan mengenai pembatasan kenaikan maksimum dan penurunan minimum harga saham selama 1 hari perdagangan agar perdagangan saham bisa berjalan dengan lancar begitu ya. Tadi saya sudah jelaskan sedikit bagaimana kemudian auto rejection atas dan juga sedikit juga nanti saya akan jelaskan auto rejection bawah. Dan langsung saja kita lihat ke grafis berikutnya terkait dengan auto rejection bawah, di mana kita lihat harga acuan 50 sampai dengan Rp2.000 kurang dari 7%, kemudian 200 sampai dengan Rp5.000 7%, dan juga harga saham 5.000 ini juga 7%. Sementara saham-saham yang sering mengalami auto reject bawah, harga sahamnya pertama dapat turun hingga batas Rp50 per saham, kemudian emiten-emiten atau saham-saham yang terdampak isu negatif ini kebalikannya begitu ya dengan auto rejection atas yang memang mendapatkan sentimen positif sehingga harga saham secara
dalam satu hari biasanya mengalami kenaikan. Kemudian juga adalah saham-saham yang mungkin saja ini diatur naik turunnya oleh pihak-pihak tertentu yang memang memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menggerakkan suatu saham. Dan jika kita lihat ini Bursa Efek Indonesia merubah batas auto reject bawah atau ARB dari 20 hingga 35% menjadi 10%, lalu terakhir 7% yang memang ditetapkan di tengah pandemi COVID-19. Kemudian pemirsa, selain dari auto reject atas dan juga auto reject bawah, ada juga unusual market activity, di mana kita lihat grafis berikutnya terkait dengan unusual market activity. Bisa saya jelaskan sedikit begitu ya. Salah satu pengumuman yang memang kerap disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia adalah aktivitas pasar yang tidak biasa atau unusual market activity, di mana biasanya ditandai dengan kenaikan signifikan hingga auto reject atas berkali-kali atau juga mengalami penurunan signifikan hingga auto reject bawah berkali-kali. Dan tentunya unusual market activity yang diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia diberikan agar masyarakat lebih cermat untuk mengambil keputusan investasinya atas suatu saham. Dan tentunya pemirsa, pengumuman UMA atau unusual market activity tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal. Disclaimer ini berulang kali disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia dalam pengumuman dari suatu saham. Bursa Efek mengingatkan investor untuk mencermati pengumuman tersebut sebelum melakukan jual atau beli saham tertentu. Investor juga didorong untuk mencermati segala keterbukaan informasi terkait emiten tersebut yang biasanya dipublikasikan secara terbuka di situs Bursa Efek Indonesia. Nah, lantas adakah tips-tips untuk menghindari saham-saham yang berujung suspend, pemirsa? Langsung saja kita lihat ke grafis berikutnya, di mana tips yang mungkin juga bisa Anda catat, ada meninjau portofolio saham Anda. Tadi sudah sempat saya jelaskan ya di segmen berikutnya untuk tetap melakukan peninjauan portofolio dan bahkan bisa melakukan rebalancing dari portofolio yang Anda miliki. Kemudian hindari saham-saham yang sering mengalami lonjakan tanpa kejelasan, tanpa diikuti pengumuman-pengumuman dari perusahaan tersebut atau aksi korporasi atau penjelasan dari sisi fundamental atas emiten atau perusahaan tersebut. Kemudian beranikan ambil cut loss ataupun jual saham sebagian apabila memang sudah tidak lagi masuk dalam profil ataupun horizon investasi Anda. Dan tentunya jangan mudah terpengaruh saran ataupun mungkin rayuan dari pihak-pihak tertentu yang mungkin berusaha mempengaruhi Anda untuk melakukan penjualan atau pembelian dari suatu saham. Ya pemirsa, saat mengalami situasi tersebut, investor atau trader terutama pemula seringkali ragu atau tidak berani untuk menjual saham-sahamnya karena kerugian yang akan ditanggung sangat besar hingga akhirnya terjebak pada posisi kerugian. Masyarakat dan calon investor harus memahami mengenai investasi saham seperti membaca laporan keuangan perusahaan, dan dikarenakan memang pasar modal itu tidak mengenal ampun begitu ya. Investasi saham tidak seperti bank. Investasi saham itu tidak cukup hanya rekomendasi, tetapi juga perlu melihat laporan keuangan dan kecermatan analisis tentunya menjadi satu hal yang perlu ditekankan oleh seluruh investor ataupun mungkin Anda trader di dunia saham di pasar modal Indonesia. Ya pemirsa, semoga informasi tadi bisa menjadi tambahan informasi dan tentunya referensi untuk Anda begitu ya, untuk bisa semakin semangat berinvestasi di pasar modal. Dan jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.